Dan saya minta fishball. Oke, saya akan ambil satu nomor. Dan ini cowok nih, giliran cowok nih. Oke. 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 Dan yang beruntung, ya. Bau banget. Hah? Bau asem tau gak? Bau kentut, bau tapi kayak asem. Dari sini nih baunya nih. Mas Uya, dia kayak bau kucing deh. Hah? Ya apaan sih? Dia bau, lu bau kucing tau gak? Coba. Bau banget. Coba duduk. Bau banget. Lihat itu lo, baunya tuh. Ih, Jangan itu. bau banget. Coba, kaki lo angkat, kaki lo. Kaki lo angkat. Bau tau gak? Awas, jangan. Copot dulu sepatunya. Bau kucing tau gak? Ih, Ini juga nih, masih ada bekas-bekasnya nih. tahu ini itu bekas dia, Mas. Dia harus bersihin deh. Ih. Tahu sih, jorok banget ih. Coba lo kasih lihat deh, nih. Ih. Ini nih. Dia ngepel aja deh, Mas Uya. Iya, pel. Samping dia, ih. Lu jangan dilempar dong, udah tau bau, tau gak? Bersihin, gua gak mau duduk di samping lu, tau gak? Bersihin, bau. Kambing lo piara. Jijik banget, tau gak? Amit-amit, gua nyesel lu di samping lu, tau gak? Ih, bau banget lagi. Jorok banget. Wah, siapa yang baru? Gak diam lu pada. Gak salah. Makanya ya, kalau misalnya jaluk itu jangan sembarangan dirinya. Emang gue tahu gue injek kucing. Ih, lu tahu kali lu sengaja aja digini-giniin. Apaan lu? Bau tau gak? Ih, makanya bau gak? Udah, sekarang damai ya, udah bersih ya. Kamu samping dia Udah bersih, ya. Bau. Ya udah. Sekarang mau gimana lagi? Udah bersih semua ya. Oke. Bau. Ya. Oke, udah. Semua sabar. Kucing Nah, dipiara. apa? Kambing dipiara biar gemuk. Apa? Oke, ya udah. Lihat masuk studio cek dulu ya. Iya tuh, Sepatunya nggak mau sampai ada dong. kucing gitu. Oke, ya udah. Aku nggak tahu Mas Uya, ini mah minta maaf Nah, aja semuanya. kita ambil sekarang ya. Dan nomor yang beruntung adalah dapat nih cowok. Thank you. Nomor 17. Regal, pria berusia 30 tahun. Suka dengan wanita cantik dan seksi. Seperti apakah jodoh Regal di garis tangan? Ya udah. Nama lu siapa? Rega, Hah? Regal. Regal. Ah. Regal. Tipe idaman kamu seperti apa? Satu, wangi, Satu wangi, banyak duitnya. banyak duitnya. Oke, apa Kak? Banyak duit, Wangi, badannya terisi, nah, mungil lagi. mungil, ya udah. Badannya terisi, mungil, wangi, ya kan? Yuk, berdiri yuk sama Regal yuk. Satu. Oke, 4 orang. Oke, yuk. Ayo turun. Sorry. Maaf. Kak. Oke. Yuk. Oke. Lo ngomong apa gonggong sih? Oke. Nama siapa? Dela. Dela. Kamu? Tita. Siapa? Tita. 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 Oke, kamu? Maya. Maya. Dela, Tita, dan Maya. Oke. Ada 3 cowok cewek di sini. Regal mau diapain, Gal?
Pertama saya mau megang, Kupingnya, kenapa emang? Dari kupingnya apa yang bisa lo lihat dari kupingnya? ya enak Hah? ya. Enak dilihat gitu ya. Coba lihat, coba. Oke, coba. Boleh ya? Kupingnya, saya megang kupingnya karena enak dilihat, gak nyambung ya? Ini orang sekolah di mana sih? Pengen megang kupingnya karena enak dilihat. Udah legal ya. Oke, berikutnya. Siapa namanya? Tita. Tita. Oke, Tita. Coba ya, maaf. Kok kayak gitu? Gue gak mau ya dijadiin ban. Lo biasa aja, jangan kayak gitu dong. Ya gue udah biasa lu aja. Siapa? Dasar. Kuping doang. Kok so cantik banget sih? Lah emang gue cantik. Oke. Yang berikutnya. Gue izin. Sih. Oke, udah cukup. Oke, legal. Sekarang lo pilih yang mana, Gak? Gue pilih, Mau diapain lagi? gue pengen megang tangannya. Tangannya coba. Bagus. Sebelah. Bagus. Udah, oke. Oke. Dan jas lo kegedean nih, Ya. Sekarang udah ada 3 orang ini udah lo analisa, lo mau apain lagi nih? Gue pilih ya bang ya. Iya. Dulu ya. Gue milih nomor 10. 10? Hah? Nomor 10? Yang mana? Oh yang sana, oke yang kuning. Terus? Gue suka dia. Sama nomor? Yang mana? Baju hitam putih. Hitam putih. Kalau lo, sorry ya, lo buka level gue. Gak usah lu ngapain di sini deket-deket. Gue Lu cuma, mikir lu kayak gue cuma ngasih tahu aja ya. Lo bukan tipe gue, maaf ya. nggak peduli. Maaf ya. Gak usah yang megang, najis tau gak? Maaf doang. Kayak. Oke. Ya udah silakan regal balik. Sekarang udah 2 dipilih, Maya dan juga Mayang dan Dela. Dela, wanita cantik berusia 25 tahun. Memiliki gairah yang besar, lawan jenis. Mencari pria yang belum mau serius untuk menjalin hubungan. Apakah Dela akan mendapatkan jodoh yang tepat di garis tangan? Mayang, wanita cantik berusia 26 tahun. Pernah memiliki masa lalu yang kelam. Apakah yang terjadi dalam diri masa lalunya? Selengkapnya di garis tangan. Oke. Nah, kita panggil saja Arbi dan Rudy.
Oke, Rudy. Ada Mayang yang begitu bergairah sekali hari ini. Iya. Apa yang Rudy lihat dari Mayang? Mayang, boleh minta kursi di sini? Boleh kursinya? Oke. Silakan Mayang. Boleh duduk? Iya. Silakan. Boleh tangannya Mayang? Tangan kanan. Saya mau nerawang, tapi kenapa ya? Iya. Boleh tangannya? Awalnya dia sakit hati pada seseorang. Dan itu membuat dia menjadi bagi dia, suasana di rumah seperti neraka. Oke. Arbi fokus dong, Bi. Ayo, Bi. Ayo. Dia tahu kamu tutup mata aja deh, kayak relax, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang kamu rasakan membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, tutup matanya. Oke, pada tahun ketiga kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Oke, kesampingin dulu rasa gairah kamu dan biarkan kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu buka mata. 1, 2, dan 3 buka matanya. Oke, apapun yang kamu rasakan sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman dan rileks, dan secara perlahan apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama, ungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan, akses segala informasi yang kamu simpan di bawah sadar di pikiran kamu, dan biarkan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3 buka mata. Mayang. Buka mata. Oke. Apa dibilang Rudy tadi tentang sakit hati, dendam, sehingga kamu menjadi... Ceritain. Berapa tahun lalu aku pernah ditinggalin sama Yang keras. berapa tahun lalu aku pernah ditinggalin sama mantan aku, Iya. terutama Suaranya ya. aku ditinggalin tunangan aku. Oke, terus? Berapa minggu sebentar lagi mau nikah, aku baru tahu ternyata dia punya istri. Istri, oke, terus? Dan batalnya pernikahan aku bener-bener membuat aku drop, kehilangan arah. Dan posisinya setelah aku putus dari dia, orang tua aku tuh selalu aja jodoh-jodohin aku sama cowok-cowok lain gitu. Iya. Dan dari semenjak saat itu, aku tuh bener-bener nganggap cowok ya udah aku aja. Gitu. Nah, tapi membuat kamu jadi seperti ini kenapa? Waktu gue udah tahu kalau dia ada istrinya, Iya. dia pernah ngajakin gue Hah? bareng sama istrinya. Terus this is first time buat gue ngelakuin itu dan ngebuat gue yang bener-bener nggak bisa gue lupain banget. Dan lu kenapa? Harapan lu mau melakukan itu apa? Gue sih tadinya berharap dia bakal nikahin gue. Tapi ternyata? Nggak, dia ninggalin gue dan balik lagi sama istrinya. Dan semenjak saat gue sama dia bareng istrinya, gue tuh jadi bener-bener sama cowok tuh siapapun sekitar gue, entah itu yang ngantar galon ke rumah, Nganter galon ke rumah? itu tuh bikin gue kuat banget. Yang bener-bener Apa? udah selalu yang nggak kuat gitu. Jadi sebelum aku kesini, Sebelum masuk sini, oke? ya gue salah satu di antara mereka. Salah seorang di antara mereka. Nomor 12. Nomor 12. So,
sama dia di mana tadi? Di balik mesin diesel studio. Di balik mesin diesel, oke, set. Oke. Terus kehidupan lo sama teman-teman lo? Semua teman-teman cowok gue juga ya gue juga. Oh ya? Iya. Terus? Dan gue tertarik sama dia. Tertarik sama? Dia. Sama dia nih? Iya. Dia tadi tuh ngituinnya enak banget. Oke. Jambulnya aja udah kayak ayam jantan gitu. Jambulnya kayak ayam jantan. Oke, ya udah. Balikin, Bi. Saya hitung 1 sampai 3 balik lagi ya. 1, 2, dan 3 balik lagi. Balik dulu. Nanti. Rudi, coba apa yang Rudi lihat dari Dela? Dela, oke. Dela, boleh duduk di sini, silakan. Yang satu ini dari penampilannya menipu loh. Kenapa? Boleh tangannya? Dari tampangnya mungkin dia itu seperti cewek polos ya, biasa aja. Polos, potongan losmen. Terus? Tapi sebenarnya dia punya yang tinggi. Dan Mas, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Itu masih gak segampang yang dipikir ya. Oke, kita bukti. Ya, dulu santai. Karena aku gak kayak gitu, Ya, makanya. Mas. Kita buktikan, mudah-mudahan apa yang dikatakan Rudi itu benar. Oke. Salah maksudnya. Ya. Jamnya, oke. Oke, biarkan kamu atur nafasnya senyaman mungkin, serileks mungkin, dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut bergerak, buat kamu mata kamu lebih lelah, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. 1 lebih tenang, 2 lebih nyaman dari sebelumnya, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka mata kamu dan biarkan ujung kaki kamu merasakan rileks yang sangat luar biasa, dan biarkan secara perlahan akses segala informasi yang tersimpan dalam pikiran kamu, dan biarkan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, ceritakan tentang diri kamu. Aku ini gak butuh pacar, Mas. Gak butuh pacar, kenapa? Ya, karena kalau aku tuh sebenarnya kalau di luar suka Pijet apa yang dipijit? aku yang mijit. Soalnya aku lebih suka kalau itu dapat duit dibandingkan sama dia. Oh, jadi Oke. Jadi di garis tangan ini lo nyari apa nih? Nyari pacar, nyari apa? Ya nyari pacar tapi yang serius. Emang di sana lagi ngobrol. Oke, terus? Mayang, kamu jangan begitu. Kasihan Arbi. Oke. Jadi Jadi intinya lo nyari pacar yang bisa apa nih? Sebenarnya tuh nggak butuh pacar. Oh, Yang mau kenapa emang? ya aku lebih suka soalnya tuh nggak bisa nganggur sehari. Oh, nggak bisa nganggur sehari. Kandidat cowok juga tadi ada yang ngajak. Ada. Ada. Yang mana? Yang nomor 12.
12. Tapi tadi nggak keburu mas, soalnya keburu sama dia. Oh keburu sama... Wah 12 kacau lo. Oke, terus. Saya lebih suka sama yang tua tapi banyak duit. Oke, emang lo kalau misalnya di tempat pijat lo ngapain aja sih? Mijitin. Kadang-kadang saya suka mancing-mancing biar duit. Ya udah, jadi saya pura-pura nggak sengaja kena. Pura-pura nggak sengaja kena, Iya. terus Ya orangnya juga mau. kesukaan lo apa lagi tuh? Saya lebih suka gayanya. Kalau saya tuh lebih suka. Kalau kan lebih mendominasi, lebih pro lah, lebih enak. Oh gitu ya? Oh jadi lo suka di... Ya lebih senang. Oh gitu ya? Iya. Balikin Bi. Saya balikin lagi satu. Wah kacau lo yo. Pijit apaan sih mas? Apa? Pijit apa? Gak tau tanya dong. Rudy, apa yang Rudy lihat dari Regal? Oke, duduk lu Regal, duduk. Silakan. Rengga. Boleh tangannya? Pikirannya kacau ya. Kacau. Saya tentang ini. Kenapa? Karena kayaknya tuh ada orang terdekat dia yang nggak suka sama dia dan kemudian pikiran dia kacau nggak jelas. Oke. Kita relaksasi. Saya penasaran apa nih, ada yang aneh apa nih? Oke, Regal, kamu kesini sendiri? sama sahabat-sahabat saya sih. Sama sahabat-sahabat kamu? Oke, ada sahabat-sahabat Regal mana? Mana sahabat-sahabat Regal? Sahabatnya udah ibu-ibu ini? Sahabatnya udah ibu-ibu? Ini ibu saya. Oh ibunya, ini sahabatnya. Oh ya udah di sini. Ya, oke, silakan. Oke. Rudy kenapa nih kok mereka kayak mencurigakan gini? Apa? Regal berdiri. Apa yang Rudy lihat dari orang-orang ini? Ini ada gimana gitu? Sebentar ya. Di antara mereka semua ini seperti ada apa ya? Dendam, cinta segitiga, Wah. dan unsur Saya jadi penasaran nih. Saya malah jadi penasaran sama siapa namanya Mbak? Mbak? Dini. Dini, karena tadi pas Rudy membaca kamu yang kelihatan maksudnya gelisah. Gitu ya. Ya gue di sini cuma nganterin doang dan gue di sini kan sahabatan. Iya, oke. Tapi kenapa kamu kayak gelisah begitu loh kayak? Ya nggak mau aja di sini, gue cuma nganterin doang. Iya, jangan marah-marah. Duduk. Ih, nggak mau dong. Ngapain saya di situ? Hah? Saya itu di sini cuma nganterin dia doang. Relax. Oh nggak bisa, gue nggak mau. Santai. Gue nggak mau loh. Gimana gue? Gue nggak mau loh. Gue ini sahabat gue. Gue sih nggak ada urusannya sama gue. Kenapa harus gue duduk di sana? Apa lo? Cantik banget lo. Ya gue nggak bisa. Duduk aja, kita kan kemana nih? Nggak bisa dong. Iya, apaan sih lo gitu? Bukan kayak gitu. Udah. Untuk orang-orang yang seperti ini kita harus gimana nih Ardi? Oke.
Orang Oke. Gimana, Bi? Biasanya kalau misalnya orang-orang seperti hal yang berpengaruh terhadap kehidupan dia, yang selalu terbawa mimpi biasanya. Jadi sifatnya seperti ini. Oke. Oke, di sini boleh butuhin 3 cermin. Cermin. Ini metode apa nih ada cermin-cermin ini Arbi? Ini sebenarnya kita coba untuk membagi mimpi yang dia rasakan sebenarnya. Jadi Iya. lebih ke untuk terapi dia juga sih. Hah, seru. Kenapa ngatain? Lu naik kaca banyak. Lu kaca sana. Oke. Ya. Mbak, ya. Tenang ya, Mbak. Tenang. Don't touch me. Apa? Don't touch me. Don't touch me. Don't touch Terserah me. gua dong. Oke, Arbi, udah ada kaca sini, apa yang harus kita lakukan, Bi? Oke. Ini sebenarnya kita relaksasi dulu. Iya. Baru yang kedua kita. Iya. Oke. Kita boleh lurusin aja. Oke. Fokus dulu ketika melihat jam tersebut bergerak. Fokuskan pada jam tersebut buat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Satu, lebih Ya. tenang, ikutin arah gerakan jamnya. Dan niatkan dalam hati kamu bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan secara perlahan akses segala informasi dalam kehidupan nyata kamu. Biarkan setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Namanya siapa, Mbak? Dini. Ini bener nggak apa yang dibilang Rudy kalau ada cinta segitiga? Ya, ada. Apa? Kamu suka sama siapa atau gimana maksudnya? Kan kita bertiga nih sahabatan. Dan Oke. gua itu selama ini suka sama Rengga. Ya, selama ini gue sayang sama dia. Kita Terus? sering jalan bareng. Ya, semuanya bareng, kemana-mana bareng. Iya. Dan Beda. Bener apa yang katakan? Dia katakan bener. enggak, Bu. Aku kurang ajar banget. Enggak, Ibu. Bohong dia. Dia sendiri ngomong kok. Din, kamu yang bener nih ngomongnya. Lo ngaku aja deh, lo gak usah bohong. Kita tuh kan lo inget gak sih, lo tuh sama gue di basement, di mall, terus tiba-tiba ketabrak. Ngaku lo, jangan bohong deh. Lo jangan pura-pura gak ngaku. Lo gimana? Tapi lo gak ngakuin. Lo siapa sih? Kalau bukan sama gue di sana. Kapan gue kayak gitu? Enggak, Ibu. Bener sih, Ibu. Gue udah jujur loh. Aku gak pernah sama dia ya. Gak usah bohong. Dia Gak bikin usah mabuk. munafik lo. Munafik. Lu sebagai laki-laki tidak usah munafik. Lo ngaku sama gue. Kalau lo Kak Ibu ya, kamu kayak gitu. Oke. Atau Arbi mengenai kaca ini apa lagi yang mau kita lakukan? Oke. Nah, sekarang kepribadian dia tuh jadi meledak-ledak karena ada sesuatu yang rasakan di kehidupan sehari sangat mengganggu biasanya. Iya. Oke. Nanti kita coba akses beberapa mimpi, kita bagi 3 mimpi sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia merasakan bahwa mimpi-mimpi tersebut selalu menghantui dalam kehidupan dia secara nyata, kita akan membagi mimpi tersebut dan kita akan hancurkan salah satu mimpi yang sangat mengganggu. Iya. Oke, seperti itu aja sih. Oke. Dibagi aja Iya. nanti. Boleh langsung. Oke. Ceritakan mimpi terburuknya mungkin? Oke, sambil berdiri aja. Berdiri aja, Bang. Sekarang kayak gini, boleh tutup matanya bentar. Sambil tutup mata
Kesempatan sekarang, ketika saya hitung 1 sampai 5, akses segala sesuatu yang kamu rasakan di dalam kehidupan kamu sampai hal-hal tersebut terbawa mimpi dan munculkan mimpi-mimpi tersebut. Bagi mimpi tersebut menjadi 3 bagian. Biarkan yang sebelah kiri adalah mimpi terburuk kamu, sebelah kanan adalah mimpi yang buruk, bahkan itu adalah menurut yang paling buruk, sedangkan yang di tengah adalah level mimpi yang selalu mengganggu ataupun menghantui kehidupan kamu secara nyata. Dan biarkan munculkan segala sesuatu yang kamu rasakan nanti pada hitungan kelima, munculkan mimpi-mimpi tersebut dan biarkan mimpi-mimpi tersebut kamu ungkapkan dan kamu rasakan kembali bahwa ketika mimpi tersebut muncul, yang kamu simpan dalam pikiran kamu, munculkan perasaannya, munculkan kondisinya, ataupun munculkan lingkungan-lingkungan yang membuat kamu merasakan bahwa mimpi tersebut semakin lama semakin nyata dari sebelumnya. Oke? 1, munculkan kembali. Atur suasananya senyata mungkin dalam imajinasi kamu, dalam mimpi kamu, munculkan segala sesuatunya menjadi lebih nyata lagi. 4 dan 5, munculkan lebih muncul dari sebelumnya. Oke? Ketika saya bertanya sama kamu akan menjawab pertanyaan apapun yang kamu simpan dalam pikiran kamu. Oke? Sekarang saya tanya, mimpi yang terbesar yang sering kamu munculkan atau rasakan ketika mimpi apa biasanya? Mimpi satu keluarga tersisa dengan saya, tapi saya diselamatin oleh seseorang lelaki, tapi lelaki itu malah membawa saya ke hutan. Oke, boleh buka matanya? Oke, sekarang kamu tatap cermin yang di depan kamu. Arti mimpi tersebut biasanya ketika kita mengalami mimpi ada anggota keluarga kita yang kecelakaan, sedangkan kita yang selamat sendiri, itu menandakan kita punya suatu ketakutan terbesar yang tidak bisa kita lewati. Dan akhirnya itu berimbas dengan keluarga terdekat yang akan mengancam beberapa rekan terdekat, biasanya seperti itu. Oke, sekarang fokus pada depan. Oke, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, akses segala sesuatu yang membuat kamu menakutkan, akses segala sesuatu mimpi tersebut dan hilangkan nanti pada hitungan ketiga. Oke, kamu bisa hancurkan mimpi tersebut di dalam cermin tersebut dan biarkan kamu akses segala sesuatu macam emosi, rasa yang kurang nyaman ataupun rasa yang mengganggu dalam kehidupan nyata kamu, dan biarkan hancurkan segala sesuatu yang terjadi dalam mimpi tersebut karena mimpi adalah hanya bunga tidur, dan biarkan kamu tetap nyaman dengan pikiran kamu, tetap fokus pada hal yang baik saja dan biarkan mulut kamu lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. 1, kayak munculkan kembali emosi tersebut, mimpi tersebut dalam pikiran kamu. 2, dan kembali lempar. Oke, biarkan kamu tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, biarkan diri kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Apapun yang terjadi sekarang, kamu tetap berpikiran positif. Apapun yang terjadi dalam mimpi kamu dan kehidupan nyata kamu, tidak ada yang saling berhubungan satu sama lain. Tetapi yang kamu pikirkan hanyalah sisi positif dari setiap kejadian apapun yang kamu rasakan. Oke, selesai. Oke. Apa yang Dini rasakan sekarang setelah ini? Apa ini rasanya? Gimana, Din? Ya rasanya ya kayak gitu saya. Kenapa, Mas? Mau kemana, Mas? Kenapa pindah ke situ? Kenapa kok tiba-tiba pindah ke situ? Hah? Pindah aja. Ada apa? Mau kemana nih? Yuk, kamera ikut yuk. Kenapa? Ada apa, Mas? Kenapa Mas malah keluar? Kenapa? Mas? Lu ngapain keluar sih? Gua tuh di sini marah, Mas. Kenapa nih? Sama teman gua sendiri, lu. Apaan lu? Kita pernah sahabat. Kita bersahabat, lu enak. Biasa aja lo. Asal lu tahu ya, gua tuh suka sama Dini. Ya udah, ambil aja dua-duanya. Enak apa sama Dini? Kenapa emang? Udah. Oke. Yuk, kita masuk ke dalam. Masuk. Ini bener udah dicinta segitiga kayak yang dibilang Rudy ya. Apaan nih, Mas?
Cukup. Lihat ya. Oke. Tenang gitu dong. Tenang semua, tenang. Hei, tanggung jawab rusak nih. Apa emang? Berhenti. Berapa duit? Berapa duit? Di kamera. Gue bayar. Gue mau pada liatin aja ya. Oke. Sandi duduk kamu, duduk. Cukup semua. Oke. Arbi. Oke. Kita lakukan apa Mas Andi nih? Oke, kita relaksasi aja dulu. Oke, fokus dulu ke depan sana. Kita tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan, biarkan kondisikan bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi dan lebih tenang. Satu, lebih tenang. Dua, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan tiga, masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka matanya. Dan biarkan saat lagi, biarkan ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Sandi. Benar. Iya. Bener Mas. Kalau suka Dini kenapa nggak pernah ngomong sama Dini? Karena kita bersahabat bertiga Mas. Oke. Dan lo kesel banget? Marah banget Mas. Marah banget. Dan lo kenapa baru... Nggak nyangka aja kita selama ini berteman. Iya. Enggak, Dini. Oke, apa yang mungkin kita akan lakukan lagi seperti tadi? Mungkin cermin tadi, Arbi? Cermin tadi diancur. Oke, minta cermin lagi. Minta cermin lagi. Satu aja. Oke, kita lakukan apa? Oke, kita akses mimpi-mimpinya. Bisa berdiri dulu bentar. Ada palu? Pale lu. Oke aja. Kita coba akses kembali. Sering mimpi buruk di setiap malam. Oke, sering. Oke. Sekarang saya bantu akses ketika saya hitung 1 sampai 5, munculkan segala sesuatu mimpi ataupun yang kamu rasakan ketika akan beranjak tidur ataupun ketika ingin tidur, dan dalam keadaan mimpi tersebut munculkan segala sesuatu yang kamu rasakan, bentuknya atau misalnya ada suasana yang membuat kamu merasa tidak nyaman ketika bangun tidur tersebut, dan biarkan munculkan sensasi tersebut atau emosi tersebut, munculkan ataupun suasananya. Apakah ada orang-orang di sana yang membuat kamu sakit hati atau ada orang-orang yang membuat kamu kecewa? Munculkan segala sesuatu tersebut menjadi lebih nyata dari sebelumnya, dan hal tersebut membuat kamu memunculkan mimpi tersebut menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1 sampai 5, 1, munculkan kembali mimpi tersebut, 2, lebih nyata dari sebelumnya, dan 3, kamu sangat mendekati bahwa mimpi-mimpi tersebut adalah mimpi yang sangat nyata yang pernah kamu mimpikan, dan biarkan ketika hal tersebut kembali semakin emosi kamu menjadi semakin muncul kembali. Oke, pada hitungan kelima, 3, 4, dan 5 kamu bisa menceritakan mimpi-mimpi tersebut yang membuat kamu mengganggu dalam kehidupan kamu. Oke, ada mimpi yang paling buruk. Mimpi yang paling buruk apa? Ada Mas, suatu saat kita pergi suatu tempat. Ya. Sehingga orang Gua. siapa orangnya? Ya lu cari lah teman-teman gua sana. Oke. Ibu duduk sini, ibu duduk. Ini kita relaksasi, Bi. Iya, selesai. Oke, Bu, tenang dulu. Oke, tarik nafas lewat hidung, Bu. Keluar mulut. Oke, secara perlahan jam tersebut akan bergerak. Secara perlahan biarkan mata Ibu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenangnya, dan 3, kondisi relaksasi. Dan tetap posisinya seperti ini, buka matanya, tetap badannya menjadi lebih tenang, lebih rileks, dan secara perlahan
Sebentar lagi siapapun yang bertanya sama ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang ibu simpan dan biarkan dijawab dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Pernah sama cowok yang tadi? Apa? Terus kenapa Bu? Masa lalu saya memang Oh gitu. Dan itu udah lama tapi Bu ya? 2 tahun yang lalu juga saya pernah. Oh 2 tahun yang lalu, masih muda 2 tahun yang lalu. Berarti 2 tahun yang lalu kejadiannya? Iya. Oke. Nah tapi sekarang udah tobat? Tobat maksudnya. Kali. Karena biar gimana juga saya takut karmanya ke anak saya. Oh takut ke anak ibu karmanya? Iya. Oke. Ya udah. Bu. Oke. Berarti saya bukan anak ibu kan? Bu, Iya. jawab Bu. Ya anak ibu. Aku anak ibu bukan? Ya iyalah, masa lo lahir di bertelur? Aku dilahirin sama siapa? Anak ibu. Kan ibu dulu kan kerjaannya kayak gitu. Aku nggak percaya Bu. Biar Bu, regal mana? Waduh, lo gimana masa depan sama ibu-ibu bro? Hah? Ya. Butuh kehangatan. Oh, peot. Oke, ya udah. Dan sekarang saya akan ambil satu nomor lagi dan ini giliran cowok. Tuh, cowok tuh. Oh. Oke. Dan itu adalah thank you. Nomor 13. Wawan, pria berusia 32 tahun, mengaku sebagai pengusaha kopi. Mencari pasangan hidup idaman yang cantik dan jujur. Apakah Wawan akan mendapatkan jodoh? Halo, selamat malam Mas Uya. Selamat malam. Ini ada karpet apa gimana sih tuh? Ini, Ya. ini bukan Nah, emang banyak bulunya di dadanya. Iya dong. Oke, ya. Siapa nama kamu? Oke, nama gua Wawan Mas Uya. Wawan Mas Uya. Gua adalah seorang pengusaha kopi terbesar di Jakarta. Oh, lihat depan aja. Lihat depan. Pengusaha kopi terbesar di Jakarta. Cewek, apa kriterianya? Pertama sih tinggi, putih, cantik dan wangi. Siapa yang merasa tinggi, putih, cantik dan wangi, yang suka sama Wawan? Ya udah gini, duduk dulu, tenang lu, duduk dulu. Oke. Wawan mau gini, kamu kan pengusaha kopi. Betul. Kopinya bawa nggak? Bawa dong. Masa saya pengusaha kopinya nggak bawa? Coba mana? Nah, saya cobain satu-satu ya. Oke? Ya. Saya Ya. Boleh. Nah, ini dia perusahaan kopi saya. silakan mau diapain tuh? Oke? Jadi saya pengen tahu, saya pengen cobain semua satu-satu cewek-cewek cantik yang ada di sini. Dan nanti saya tanya, inspired. Mau pengen minta rekomendasi, oke. Betul. Testimoni, oke silakan. Oke, yuk. Ambil satu orang satu biji gitu ya, bagaimana? Enggak, saya suapin satu-satu, tapi jangan dimakan ya. Oke guys? Cuma diapain? Cuma dirasain doang. Diemut. Ayo. Jangan udah. dimakan. Udah, kasih aja, udah. Gus. Langsung belakang. Ya, dari sini. Ya. Ayo, nih, ambil Mau satu disuapin belakang. atau ambil Lo sendiri? jangan lo grogot, Mir. Oke, Ya. boleh. Ya, belakang. Jangan dikunyah. Diemut. Dirasain. Nanti gue kasih tahu. Belakang. Ayo yang belum kebagian. Yang belakang. Udah semua. Harus semuanya ya.
Gue nggak mau semuanya, nyobain semuanya. Oke. Oke guys, sekarang semuanya cicipin di lidah semua kalian masing-masing. Oke, dalam mulut ya. Juga pengen nih. Oke. Yang merasa suka dengan kopinya Wawan dan suka dengan Wawan berdiri. Oke, turun. Turun semua. Ayo turun semua. Turun yuk. Ini udah semua udah cobain ya. Udah cobain juga. Oke, cobain turun. Oke. Apa? Oh barista. Ya. Nanti gue bagi satu-satu ya, tenang, oke? Oke. Nih, cowok-cowok juga boleh cicipin, nggak apa-apa. Bagi aja. Satu-satu bagi semua. Oke. Gimana? Nah, ini kan lo pengusaha kopi ya? Yap. Mereka pada bilang enak katanya. Boleh tahu nggak resepnya apa nih, resep kopi lo? Kopi gue itu adalah namanya kopi. Nah, kopi luwak tuh. Jadi kopi luwak itu langsung dari pantat luwak. Kan asli. Adalah dari 5 cewek yang turun, tersisa tinggal 2 yang naik lagi. Anggi, wanita cantik berusia 26 tahun, baru putus dengan mantan kekasihnya dan mencari pria yang menerima dirinya apa adanya. Tangan. Puput, wanita cantik berusia 27 tahun, rajin bekerja dan suka dengan pria yang bersih dan tampan. Apakah Puput akan bisa berjodoh dengan Wawan? Selengkapnya di Garis Tangan. Nah, ini apa tuh kopi luwak? Saya bawa hewannya. Oh, gimana coba silakan? Oke, silakan. Ya. Sana. Kampungan. Namanya kopi luwak. Ya. Ini luwak Maksudnya, saya. jadi tadi kopi tadi Langsung dari nya luwak saya. pagi tadi itu dari, Pantatnya luwak ini. tapi emang setahu gue begitu ya? Emang begitu. Emang begitu kopi luwak. Tadi closingnya aja kayak begitu kosong banget. Tapi ini kelihatan luwaknya udah deket banget sama lo ya? Udah dong. Kan dia tahu mana majikannya namanya. Siapa? Namanya pengen tahu nggak? Nah, ini namanya Ciko. Ciko. Tapi kelihatan luwaknya manja banget. Coba mungkin ada yang mau megang. Boleh? Kamu mau megang nggak sayang? Coba dong. Nggak apa-apa. Kan dia tahu mana. Ini cewek yang pilih kamu itu bener-bener sama luwak kamu juga bener-bener akrab gitu loh. Lu tuh kayak luwak, sembarangan lu. Kalian mau megang nggak? Nggak apa-apa. Kamu mau megang? Hah? Luwak itu karena sekiman. Nggak apa-apa. Ya udah luwak udah mas ya. Sayang kamu Ya.
Cowok-cowok ada yang makan nggak? Ayo ganteng. Abi. Udah luaknya taruh lagi belakang, udah. Oh pindah. Nah ya, luaknya bawa lagi. Oke, namanya Ciko ya tadi ya? Namanya Ciko. Oke, tersisalah 2 wanita di sini. Namanya siapa sayang? Siapa ya? Oh, Puput dan Anggi ya. Oke, kalau gitu kita undang saja Arbi dan Rudi. Di sini ada pengusaha kopi dan ada Anggi dan juga Puput ya yang menyukai kopinya Mas Wawan dan juga suka binatang luwak piaraan Wawan. Oke, Rudi, apa yang Rudi lihat dari Anggi? Boleh pindah bangku. Boleh tangan. Anggi ini suka cowok berondong. Oke. Terakhir dia putus sama mantan dia. Karena dia suka kentut. Iya apaan sih? Kok ngomong sembarangan sih? Saya nggak kayak gitu kok. Bohong. Aku nggak kayak gitu kok. Bohong. Semuanya bohong. Jangan didengerin dong. Buktikan Marbi. Buktikan Marbi. Yuk. Oke. Iya apaan sih? Kalau ngomong nggak usah sembarangan deh. Oke. Aku nggak pernah kok kayak gitu. Yuk, kita buktikan duduk Arbi yuk. Silakan Bi. Oke, lurusin aja. Lebih tenang, lebih nyaman. Biarkan ketika kamu melihat jam tersebut di depan mata kamu, oke, bergerak ke kiri dan ke kanan. Biarkan mata kamu niatkan kembali bahwa mata tersebut menjadi lebih lelah, lebih nyaman, bahkan lebih fokus dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, masuk ke dalam kepala sampai kembali merasakan kondisi yang sangat nyaman sekali. Oke, dan secara perlahan akses segala informasi yang kamu simpan dalam pikiran kamu dan biarkan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Anggi, ceritakan yang sejujurnya. Jadi 3 bulan yang lalu saya tuh diputusin Sama siapa? mantan saya. Sama? Mantan kamu. Terus? Ya gitu, dia tuh sering nyakitin Yang saya. keras, suaranya keras. Ya kayak gitu, dia tuh sering nyakitin saya. Padahal saya udah sayang. Jadi semuanya saya dibohongin sama dia. Dibohongin gimana? Ya dia selalu selingkuh di belakang saya. Menurut kamu kenapa kira-kira diputusin? Saya diputusin karena sering kentut. Oh, bener. Emang kenapa bisa begitu? Hal biasa? Ya jadi tuh saya kentut karena sering makan jengkol. Apa? Saya kentut karena sering makan jengkol. Oh. Terus? Ya jadi saya kalau misalkan saya bau banget jengkol. Iya. Dan itu tuh yang bikin pacar saya ilfil banget. Oh, ya. Oke, Rudi, kita balikin, Rud. Oke. Arbi. Ya. Arbi, kita balikin, Arbi. Oke, saya itu 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula, lebih sehat, lebih sehat. 1, 2, dan 3. Lu tuh kalau ngomong nggak usah sembarangan ya. Nggak usah sembarangan ya kalian kalau ngomong. Berisik! Oke, kamu mundur, balik lagi mundur. Ya. Kamu suka makan jengkol? Enggak, saya nggak suka jengkol. Level saya mah tuh roti, burger, hotdog. Jengkol Iya, mah iya. bukan level saya. Kenapa nggak suka makan jengkol? Cantik. Ya karena Suka makan jengkol benar? Oh, enggak. dikit sih paling. Bener.
Tapi tadi kamu cerita kamu tuh suka makan jengkol. Enggak. Ya udah, sekarang gini, kalau saya suka jengkol emang kenapa? Apa masalahnya? Ada kok, saya bawa kok jengkol. Oh, bawa. Kalian mau nyobain? Nanti saya kasih. Nih, jengkol. Mau nggak? Nih saya bawa. Gak usah pada munafik tuh, Tidak. cocok. Amir suka jengkol? Oke. Ya udah, jengkol mau diapain nih? Dimakan. Ya udah, duduk. Meja, minta meja. Aku makan ya. Aja boleh. Enak banget. Sok dong. Maksudnya mau? Ya. Kak mau, Kak? Ada yang suka jengkol? Oh tuh ada tuh lihat tuh di atas tuh. Oh emang dia demen. Oh demen. Nomor 5 suka banget jengkol tuh. Munafik loh. Ada lagi nggak? Enggak. Lu mau kasih berapa? Lu mau kasih berapa? Nomor 5, kasih jengkol. Udah kayak. Coba sini gue yang ngasih. Gue suapin ya. Gue suapin ini baik aku. Nah duduk. Udah cukup. Ya udah. Nah berikutnya. Jadi dia lo kemana-mana suka bawa jengkol ya Anggi ya? Iya, suka banget. Suka banget ya? Oke, gak apa-apa semua orang punya makanan kesukaan masing-masing ya. Oke, berikutnya siapa? Puput ya? Oke, Puput, silakan duduk Puput. Saya sebenarnya nggak suka yang namanya jengkol. Terus? Iya. Saya terpaksa mas makan jengkol karena saya bingung. Ya udah, biarin dulu. Bintang. Puput. Siapa Puput ya? Iya. Puput ini orangnya sangat suka kebersihan. Kebersihan. Bersih dan sangat detail. Oke, terus maksudnya? Iya, jadi dia benar segala-galanya tuh. Semuanya tuh harus bersih, Steril ya? steril, nggak boleh ada kotor sedikit pun. Suka ngerjain kerjaan tuh semuanya harus bersih. Harus bersih. Iya Oke, dong. Arbi. Oke, karena harus bersih, kamu boleh kakinya nggak boleh di sini, boleh di sana. Oke, tenang dulu. Oke, sekarang fokus ke jam tersebut di depan mata kamu. Oke, secara perlahan jam tersebut bergerak dan biarkan mata kamu lebih fokus terhadap jam tersebut, membuat mata kamu lebih lelah, lebih nyaman, bahkan lebih rileks tersebutnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman. Dan lagi. Biarkan niatkan kembali bahwa kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke? Dan secara perlahan, sebentar lagi, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Iya, suka banget kebersihan. Pokoknya semua kerjaan tuh harus bersih. Apik banget. Iya dong, apik Emang banget. kerjaan kamu apa boleh tahu? Jadi tuh saya kerjanya pembantu rumah tangga keliling. Jadi bersih-bersih terus ya? Iya. Hari itu dibayar. Terus? Cuma waktu itu ini Mas Uya, saya kan lagi ngepel pakai rok mini. Tiba-tiba itu sama majikan saya. Terus kamu nggak marah, nggak berontak? Ya udah, akhirnya saya dipecat karena ketahuan sama istrinya. Oh ketahuan? Iya, tapi kalau rezeki kan nggak kemana ya Mas Uya. Iya, oh jadi lu ketahuan sama istrinya majikan kamu? Iya, setelah dipecat itu. Oh, dipecat? Iya, dipecat.
Tapi habis itu saya langsung diterima di rumah. Yang baru nikah? Iya, baru Anaknya cewek nikah. cowok? Anaknya cowok. Cowok, terus? Sebenarnya sih anaknya jelek. Anaknya jelek, terus? Jelek, terus dia pengangguran. Cuma kan dia kan punya orang tua kaya ya. Iya. Jadi semua tuh uang dia disediain. Makanya saya mau. Mau apa nih? Mau jadi pacarnya sama dia. Cuma ketahuan sama istrinya. Istrinya marah-marah. Terus? Istrinya marah-marah. Terus Ketahuan lagi sama istri anaknya tuh? iya, tiba-tiba ketahuan sama istri anaknya itu. Terusnya mereka terus tapi anaknya kan jadi ini ya duda. Dia ada juga sih ikut di garis tangan. Hah? Dia kandidat di garis tangan. Oh, anaknya itu anak majikannya yang baru cerai sama istrinya ikutan di sini? Iya. Ada di sini? Ada. Nomor berapa? Lo lagi. Jadi lo baru cerai sama bini lo gara-gara ketahuan sama pembantunya? Iya. Emang lo suka sama cewek ini? Ini sih cuman mainin doang. Hah? Cuman buat pelampiasan gue doang. Kalau gue sih sama mantan istri gue dijodohin. Oh, sama mantan istri lo dijodohin? Iya. Jadi lo gak cinta? Enggak. Oke. Saya udah bilang kalau dia cerai nggak apa-apa nikah aja sama saya. Cuma dia nggak mau. Dia tuh nggak mau sama saya. Soalnya saya kalau itu berisik. Tetangga saya pernah ada yang mergokin saya, Mas. Tetangga kamu Ada sih, ada saksinya. Di sini. Di mana? Itu saksinya nomor 6. Nomor 6. Ya ini tetangga saya nih. Jadi waktu itu maghrib malah ih, malah ngebayangin Gimana tuh? ya. Sama siapa? Saya kan lagi tidur maghrib terus saya kebangun gara-gara dia berisik banget. Coba, lu tuh jadi cewek jangan banget, masa saya sendiri. Setiap kali dia bersuara, dia jadi ikutan tapi dia nggak kesampean. Iya. Oke, ya udah. Oke, mungkin kita bisa balikin dulu. Jangan di rumah sendiri, tahu nggak, di hotel atau nggak di apartemen. Gua tuh orangnya tahu nggak, sampai tetangga ngumpul gara-gara lu berisik. Aduh. Namanya siapa? Dani. Dani, boleh tangannya Dani. Ini sih, waduh, luar biasa ya. Kenapa? Semua pembantu di komplek rumahnya paling nggak bisa ngelihat pembantu nganggur. Dikasih pekerjaan nyuci. Oke, kita buktikan Arbi. Oke, kamu fokus dulu ke depan, tarik nafas waktu itu. Keluarkan mulut. Oke, buat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan, buat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Apapun yang terjadi nanti pada tahun ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Tetap buka mata. Lo punya kelainan apa emang? Gak tau ya, mulai dari saya nikah, saya tuh paling gak suka sama istri. Gue paling suka sama pembantu. Kenapa? Gak tau, lebih menggoda aja. Oh gitu? Iya. Kenapa? Kenapa sama istri tuh malah gak suka gitu? Gak tau ya, mungkin karena gue dijodohin. Gitu. Jadi lo lebih tertantang tuh kalau? Sama mbak-mbak sih. Jauh lebih tua daripada gue. Oh gitu? Bantu gitu. Pernah punya pengalaman. Pernah punya pengalaman apa nih? Masuk ke kamar pembantu gue. Kamar pembantu lo, terus? Gue pembantu gue. Oke, terus? Namanya datang. Ah. Ya udah.
Dan saya di sini suka tipe cewek yang mukanya kayak pembantu. Oh malah gitu? Oh jadi lu lebih suka sama cewek yang mukanya kayak pembantu? Ya. Ada nggak di sini, coba lo lihat, Cera? Ada. 26, 27, 28. Lu kenapa marah? Lu dikasih ngecapin ini. Yang baju kuning, yang nomor 7 kenapa marah ya? Kamu kayak lain pembantu. Bukan close up. Nomor 7 nggak disebutin loh. Padahal dia nyebutnya 26, 27. 27 lo 7 kagak, lo kenapa ngerasa? Dia nyebutin nomor 26, 27, 28. Kenapa lo berdiri? Dikira 2 sama 7, harusnya 27. Guru bahasa Indonesia lu siapa? Oke. Tenang. Oke. Nah, gue tanya nih. Cewek yang paling lo suka, coba lihat sana. Cewek yang lo paling suka di mesin nomor berapa? Sebenarnya sih nomor 7. Nomor 7. Suka dia kalau justru. Ngomong jelas, ngomong. Nomor 7. Nomor 7 suruh ngapain? Lo suka sama nomor 7? Kenapa? Tampang. Saya suka sama cewek-cewek burik soalnya. Apa? Kalau lu kan bibir aja gitu. Oke. Yaudah. Oke, dibalikin dulu. Oke, saya balikin lagi pada 3, 1, 2, dan kita balik lagi. Oke, Wawan. Ada Puput sama Anggi. Wawan suka sama yang mana nih, Wan? Pilih yang mana, Wan? Suka sama Puput. Sama Puput. Kenapa? Yang jujur aja ya Mas ya. Gue mau ngomong. Kenapa? Ya, gue mau jujur aja ya Mas ya. Meskipun dia pembantu, tapi Siapa yang... Enggak, ntar dulu. Apa lu bilang siapa? pembantu. Gue itu bukan pembantu, lu ngarang ya? Gua udah milih lu malah emosi. Tapi gue bukan pembantu ya? Itu tadi. Bukan, gue bukan pembantu. Terus apa? Ya bang, gue tuh bukan pembantu ya? Lu ngaca muka lu kayak gimana? Kan lu yang bilang kalau lu tadi pembantu. Tadi dia direlaksasi. Oh iya. Jangan sok ya, siapa yang membantu? Gue yang bukan membantu. Oke. Nah, jadi kamu suka sama Puput? Karena dia meskipun dia seorang pembantu kan, dia nggak Gue bukan suka membantu sama ya, bukan jengkol. membantu gue. Oke, Rudy apa yang Rudy lihat dari Wawan ini, pengusaha kopi nih? Saya lihat sih dia menyukai Puput karena dia menyukai Puput yang besar. Najis banget najis. Terus gimana nih? Selama ini kan dia jomblo. Oke, terus? Dia nggak punya partner. Akhirnya dia ke kebun pisang, datang pisang. Tapi kita punya mesin baru, silakan duduk. Jadi ya, di New Zealand pernah ditemukan yang namanya mesin pendeteksi sapi. Ya, itu ada tuh benar. Kalian bisa googling ya. Dan sekarang ya, ada alat baru yang juga datang dari Eropa ya. Ini alat pendeteksi manusia. Nah, ini akan bisa melihat dan hasrat seseorang lewat alat ini. Mungkin silakan didatangkan kru. Oh, ternyata alatnya mahal tuh. Oke, Eropa. Oke.
Doain banget sih lo. Sini. Oke, silakan dipakai. Oke. Rudy, ini apa metodenya apa? Arbi, apa metodenya, Bi? Ini sebenarnya metode untuk mengecek sejauh mana tingkat manusia. Karena kan kalau misalnya di New Zealand itu ngeceknya yang di sapi ya. Ada saatnya untuk mengawinkan antara betina dan jantan. Nah. Ya, oke. Kita penasaran nih. Yaudah, mungkin bisa langsung kita. Oke, siap ya. Saya mau nanya nih. Udah. Kita lihat sejauh mana alatnya ini bekerja dengan baik ya. Nanti ada grafiknya juga. Oke. Kalau kamu bisa memilih wanita sesuka hati kamu, wanita mana yang ingin kau pilih coba? Lihat. 4. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya nomor 4 ya. Kita lihat sejauh mana gairah dia. Nomor 4, 70. Artinya apa, Ruth? Arbi, artinya apa, Bi? Oke, kalau misalnya dari ini kan untuk kalau misalnya dari gairah tuh kecepatan gairahnya itu libidonya meningkat lebih dari 70 per second. 70 per second itu adalah kecepatan libidonya naik lebih cepat. Ya, Rudy. Yang Rudy bayangin apa nih tentang nomor 4 ini? Yang dia cowok ini bayangin? Ya, ini sebenarnya angka 70 ini kan belum terlalu tinggi banget. Ya. Jadi dia baru membayangkan tentang belum sampai karena dia masih segan dengan si cewek nomor 4 ini. Jadi kenapa itu hasilnya jadi 70. Oke, ya berikutnya kita nanya lagi nih. Kalau misalnya cewek nomor 4 ini, ya misalnya kalian deket, kamu pacaran misalnya nih. Apa yang kamu lakukan, jujur? Ya, mungkin... Ya, saya jujur aja ya Mas. Iya dong, harus jujur. Alat ini mendeteksi semuanya. Pelan-pelan, tapi awalnya tetap aja ngobrol dulu. Ngobrol dulu, cuma ngobrol dulu. Oke, kita lihat. Kita lihat mesin, hasilnya mesin. Wow. Artinya apa tuh? Artinya apa, Rudy? Sekarang dia semakin berani untuk berimajinasi lebih liar lagi. Jadi di dalam kepalanya ini udah mulai berpikir tentang hal-hal yang lebih menantang. Misalnya si nomor 4 ini kakinya diborgol, kemudian sambil seperti itu. Dia mulai berani berpikir lebih liar lagi. Makanya libidonya semakin tinggi dan dicek hasilnya jadi 100. Oke, jadi ini gairahnya sama nomor 4 tinggi ya. Nah, sekarang lihat nomor 7 nih. Kalau sama nomor 7, misalnya andai kata wanita tinggal dia saja dan kamu berpacaran dengan dia. Apa yang kamu lakukan? Sama Mas Uya, gue pasti sama dia juga paling ngobrol-ngobrol doang. Ngobrol-ngobrol doang? Oke, kita lihat hasilnya. Apakah tinggi gairahnya dengan nomor 7? Ya udah. Oke, kita kembalikan lagi, mungkin kita bisa cabut alatnya dari Swedia nih. Balikan lagi ke alatnya. Oke. Oh, bunuh-bunuhnya kecabut. Oke, Wawan mungkin kita bisa relaksasi. Oke, Wan. Oke. Tarik napas dulu lewat hidung. Oke, keluarkan mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, untuk sementara waktu hilangkan segala macam
kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Oke, munculkan hal-hal yang lebih positif ke dalam tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biarkan ketika kamu melihat jam tersebut di atas kepala kamu, di depan mata kamu, biarkan diri kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Pada tahun ketiga, apapun yang terjadi, ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Oke. Sebetulnya kamu benar pengusaha kopi. Benar. Gue ngomong apa adanya ya Mas ya. Iya. Sebenarnya gue bukan pengusaha kopi, tapi gue tukang kopi. Apa? Tukang kopi apa? Tukang kopi apa? Gue bukan pengusaha kopi, gue cuma tukang kopi keliling yang pakai sepeda. Dan yang sering beli ke gue itu kebanyakan cuma supir-supir truk aja. Cuma kopi pakai sepeda keliling. Gue buktiin sepedanya gue bawa ke sini. Oh ada? Ada dong. Oh di mana? Coba ambil, silakan ambil. Oke, duduk lagi. Silakan duduk. Ya, oke. Ya. Nah, sekarang mau nyari jodoh buat apa kesimpulannya? Hah? Ya buat bantuin gue jualan kopi sih Mas. Buat bantuin lo jualan kopi? Bantuin gimana sih maksudnya? Ya setidaknya kalau misalkan gue punya cewek, bisa ada yang belanjain ke warung, gue yang jualan gitu kan. Terus kalau misalkan dia lagi nggak sibuk di rumah, gue ajak buat jualan kopi bareng-bareng. Jadi takutnya rame, jadi ada yang bantuin. Iya. Nah kalau Puput kan udah biasa tuh jadi pembantu. Jadi udah pasti biasa dong kalau buat belanja. Maksud lo apa? Ah, Apaan? kan iya lu kan pembantu. Iya, Puput tenang. Kopi biasa, Oke. keliling. Tenang, tahan dulu. Oke. Ya udah, mungkin kita balikin. Oke, saya balikin lagi pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Balik lagi sekitar semua. Bisa. Oke, gue yang ngomong dulu. Ini sepeda siapa maksudnya? Punya gua. Lo tuh cuma tukang kopi keliling ya ternyata ya. Oke. Nyesel tau gak gue? Gue pikir pengusaha beneran ternyata cuma tukang kopi keliling. Ini aja gue nggak tahu sepeda siapa. Kayak gitu. Gue nggak tahu loh Mas. Intinya, kamu kecewa karena lo bohong. Lo ngebohong. Saya nggak bohong kok. Lo tukang kopi keliling. Coba lo jujur dari awal ya, sayang ya. Ya udah. Oke, dengar sini ya. Tenang, cantik ya. Oke. Dan kalau begitu, lo sana, lo masih mau sama cowok ini? Nggak mau lah Mas Uya. Lo mau sama dia? Tukang kopi. Ya udah, kalau gitu berarti gak berjodoh, silakan kembali. Oke, silakan kembali. Silakan bawa sepedanya. Nggak tahu, ini bukan punya saya, ngapain? Waduh. Hei, lo ngapain? Satu-satu.